Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 176J01 ingin mempresentasikan mengenai tugas proyek audit teknologi informasi by Jurnal Audit Sistem Informasi Inventory dengan menggunakan framework COVID 5.0 pada True Life Cloud. Baik, ini masih anggota dari kelompok kami, terdiri dari Tri Hartanto Jati, Hendri Setiawan, Jafar Nurul Fikri, Afri Wahyu, dan Arasi Sumaesa. Latar belakang, dengan semakin ketatnya persaingan bisnis di dalam dunia usaha, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak merupakan suatu hal fundamental yang harus terintegrasi di seluruh departemen perusahaan. Tanpa didukung informasi yang akurat, relevan, dan cepat, maka kecepatan dan ketepatan dalam bertindak tidak akan pernah terrealisasi. Untuk mewujudkan informasi yang ideal bagi perusahaan, diperlukan suatu penerapan teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan. Peran penting teknologi informasi di seluruh ini perusahaan telah terbukti memberikan banyak manfaat signifikan dalam menunjang kualitas dan optimalisasi kinerja perusahaan. Next. True Life Cloud merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan pakaian. Pengelolaan inventory menjadi salah satu aspek penting yang perlu menekan siklus pemanfaatannya. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan teknologi pada sistem persediaan inventory pun menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, sistem persediaan menjadi sangat penting karena umumnya persediaan merupakan komponen alat lancar yang jumlahnya material dan merupakan objek tempat terjadinya kesalahan-kesalahan besar. Penentuan besarnya nilai persediaan secara langsung mempengaruhi biaya barang yang dijual, cost of goods sales, sehingga berpengaruh pula terhadap perhitungan laba tahun yang bersangkutan. Seringkali persediaan disimpan di berbagai tempat, sehingga menyulitkan pengawasan dan perhitungan fisiknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tri Hartanto Jati, NIM 17 200 265. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana sistem informasi aplikasi persediaan yang sedang berjalan meliputi pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi telah mampu memberikan informasi yang handal dan tepat waktu serta menekan resiko hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan, juga memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi perusahaan dalam rangka meminimalisasi resiko yang ada pada saat ini. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori. 1. Inventory. Inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban dalam kurung
liability karena merupakan pemborosan dalam kurung was, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Selanjutnya, sistem pengelolaan persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengadilan untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga apabila jumlah persediaan tertentu terlalu besar atau overstock mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar. Jumlah menimbulkan resiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Karena sering kali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebenarnya yang dibutuhkan yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya penjual, bahkan hilangnya pelanggan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasi Julmaesa. NIM saya 172005999. Saya akan melanjutkan di sini landasan teori yang sudah dijelaskan oleh Trihartono Jati. Yang kedua itu adalah COVID-5. COVID adalah sistem dari Control Objective for Information and Related Technology, di mana merupakan suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi dan standar COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA COVID. COVID mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis dan memaksimalkan keuntungan risiko IT yang dikelola secara cepat dan sumber TI yang digunakan secara bertanggung jawab. Lalu next. Ya, metode penelitian berikut ini merupakan metode audit yang dilakukan untuk pengumpulan bukti, dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti satu, kuesioner. Kuesioner ini dalam bentuk checklist yang berisi daftar pertanyaan tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tentang sistem yang berjalan. Kuesioner ini dimiliki dan karyawan yang berwenang. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah proses yang dilakukan secara langsung terhadap pemilik dan karyawan yang bersangkutan untuk mendapatkan mengenai secara rinci siklus inventory barang, gudang, supplier. Mana prosedur dan berjalan memberikan pertanyaan tentang pengendalian umum yang berjalan pada perusahaan tersebut. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang ketiga yaitu observasi. Observasi bukan dilakukannya observasi pengamatan untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan pengamatan terhadap sistem yang berjalan. Pada True Life Cloud, dengan dilakukannya pengamatan ini dapat diketahui prosedur apa saja yang sedang berjalan di perusahaan ini. Oke, lanjut. Untuk hasil dan pembahasan framework COVID 5.0. Informasi merupakan sumber daya utama bagi enterprise. Teknologi memegang peran
penting yang dapat meningkatkan fungsi informasi pada enterprise, sosial, publik, dan lingkungan bisnis. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara konferensi untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum, dapat mengatakan pengertian adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintah, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Oke, next. Saya akan melanjutkan dari Henry. Di sini ada prinsip-prinsip COVID-5. Yang pertama itu adalah meeting stakeholder needs. Yang kedua ada covering the enterprise end-to-end. Yang ketiga ada applying a single integrated framework. Dan yang keempat ada enabling a holistic approach. Dan yang kelima ada separating developments from management. Lanjut. Next slide-nya. Ya, di sini ada pengertiannya. Meeting stakeholder needs, yaitu adalah COVID-5 yang terdiri dari atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 dengan konteks perusahaan tersebut. Yang kedua, itu adalah yang mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Terus yang ketiga ada applying a single integrated framework, yaitu adalah COVID-5 yang selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberikan panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Jafar Nurul Fikri, NIM saya 1724889. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Untuk yang keempat, enabling a holistic approach, governance dan manajemen IT, perusahaan yang efektif, definition membutuhkan pendekatan yang sangat bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen yang saling berinteraksi. Kelima, government from management. COVID-5 memberikan pemisahan yang sangat jelas antar manajemen dengan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Ya, next, lanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil inventory. Narasumber yaitu Bayu Ramadan, untuk jabatan owner, untuk unit terkait inventory. Di sini untuk kolom pertama ada nomor, untuk kolom kedua objek, range, dan skor. Untuk saya akan membacakan nomor 1. Barang 1 sampai 4 sama dengan skor 4. Untuk yang kedua, stok bahan baku 1 sampai dengan 4 untuk skor 4. Yang ketiga, supplier 1 sampai 4 untuk skor sama dengan 4. Untuk yang keempat, gudang 1 sampai dengan 4 untuk skornya 3. Lanjut. Untuk kesimpulannya
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tinjauan dan penerapan tahapan audit tersebut, pengendalian internal sistem informasi aplikasi persediaan pada TrueLife adalah I. Internal kontrol yang diterapkan di perusahaan sudah baik. Untuk yang kedua, manajemen kontrol, application control, dan application software di perusahaan masih ditentukan beberapa kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Untuk yang ketiga, dokumen yang mendukung proses persediaan cukup memadai dan memberikan data informasi yang sangat lengkap dan akurat. Sedangkan saran untuk perbaikan audit pada sistem informasi persediaan TrueLife sebaiknya disiapkan genset untuk antisipasi bila listrik padam hingga proses bisnis tetap ada sehingga bisa ada recovery tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.